Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Helmaliza Fitri dengan NIM 2023-1012, Anissa Lutfi dengan 2003-5113, dan saya Amalia dengan NIM 2004-6032. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang bertemakan administrasi ketatanegaraan sekolah. Langsung saja, kami akan membacakan materi tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Kepada Helmaliza Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, yang pertama konsep administrasi tata usaha. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari dua kata, yaitu tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata artinya suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha artinya energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha, adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyampaian data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Menurut Deliang, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperkuat dalam setiap organisasi. Adapun pola perbuatan dalam kegiatan tata usaha menurut beliau, yang pertama ada menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk audiovisual secara manual ataupun elektronik. Yang ketiga, mengelola berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat, mengadakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim adalah kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak yang lain. Dan yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Helmaliza Fitri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Lutfi. Kepada Anissa Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah proses tata usaha. Proses tata persuratan. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Materi Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepmendikbud Republik Indonesia nomor 91 U195 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud,
Nomor 091U1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dari pengertian surat tersebut dapat dikatakan bahwa surat termasuk alat komunikasi tertulis. Dalam organisasi, surat merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai atau pejabat, baik secara intern maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Menurut Syahril dan Asmidir Ilyas, jenis-jenis surat yaitu surat dinas adalah surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Nota dinas. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, atau bahan lainnya yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu proses tata kearsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Sistem penataan arsip ada 5. Yang pertama, berdasarkan masalah. Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Yang kedua itu berdasarkan abjad. Pada sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Yang ketiga yaitu berdasarkan tunggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Kemudian, arsip atau file disusun berdasarkan waktu dengan frekuensi tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, bahkan per tahun berdasarkan keperluan. Yang keempat yaitu berdasarkan nomor. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan yang disebut juga indirect filing system, atau karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu berdasarkan wilayah. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat atau suatu surat. Tempat surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi atau wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. Dalam penyimpanannya, menurut sistem ini harus dibantu dengan sistem abjad atau sistem tanggal. Sama halnya dengan subjek atau nomor, susunan guide dan foldernya diatur menurut tingkatan tempat. Yang kedua yaitu prosedur penataan arsip. Yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklasifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Selanjutnya yaitu proses tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Dr. Anders de Liang Ji mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi karyawannya. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah
terpisah atau tertutup apabila susunan ruangan untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua yaitu tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruangan yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Yang ketiga, prinsip-prinsip tata ruang kantor. Pekerja harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengulir hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Meletakkan pelengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa Lutfi yang telah menjelaskan materi tentang proses tata sekolah atau kantor. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu terkait dengan keterlibatan guru dalam administrasi tata usaha sekolah yang akan saya sampaikan sendiri. Keterlibatan guru dalam administrasi ketatanegaraan sekolah terbagi menjadi beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama yaitu merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang kedua yaitu merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga yaitu menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid. Selanjutnya yaitu berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, penata arsip pada proses surat menyurat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin materinya telah selesai kami jelaskan. Dari kelompok 10, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.